Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Jumat 7 Maret 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dan akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan. Bersama saya, Rizky Riawan, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Pemirsa, ada yang berbeda saat hari pertama masuk sekolah di bulan Ramadan bagi pelajar SMP Negeri 24 Kota Tangerang. Di hari pertama ini, yang datang ke sekolah hanya perwakilan pelajar saja yang bergotong royong bersama guru-guru membersihkan sekolah mereka yang sempat terendam banjir setinggi 70 cm. Hari pertama masuk sekolah di bulan Ramadan 1446 Hijriah, siswa SMP Negeri 24 Kota Tangerang tidak bisa langsung belajar seperti biasanya. Kamis 6 Maret, siswa-siswi yang datang ke sekolah hanyalah perwakilan pelajar yang khusus datang untuk bergotong royong membersihkan kelas dari sisa banjir. Dalam 2 hari terakhir, sekolah tersebut sempat terendam banjir setinggi 70 cm hingga menggenangi ruangan kelas yang berada di lantai dasar. Kepala SMP Negeri 24 Kota Tangerang, Bustami, menyebutkan banjir dipicu oleh jebolnya tanggul yang terletak di belakang sekolah, sehingga air memasuki ruang-ruang kelas. Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar tetap dilanjutkan melalui daring dengan materi yang sudah disampaikan oleh guru kelas masing-masing. Bustami menambahkan jadwal belajar mengajar tatap muka akan dimulai kembali pada Senin pekan depan, sesuai arahan Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Ini kita kerja bakti bersihkan kelas-kelas yang karena kemarin SMP Negeri 24 nerima kiriman banjir. Hingga hari ini ada beberapa siswa, 2 siswa setiap kelas, ada 14 kelas. Kita suruh datang untuk bantu-bantu membersihkan kelas. Kegiatan bersih-bersih sekolah. Itu kenapa? Karena habis kebanjiran. Kan harusnya hari ini pertama masuk ya? Iya. Gimana dengan kegiatan ini nih, bersih-bersih bareng nih? Enjoy sih kalau aku. Iya, enggak merasa terbebani juga. Bersihin apa aja tadi tuh? Bersihin kelas, udah kelas sama luarnya ini ya, halaman kelas. Selain para pelajar dan guru, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD juga turun langsung membersihkan sisa lumpur di ruang-ruang kelas dan halaman sekolah. Mobil pemadam kebakaran pun turut terlibat untuk menyemprotkan air ke setiap sudut sekolah dan lapangan, agar lumpur teralirkan ke saluran air dan sekolah bisa digunakan kembali. Kejaksaan Agung berkolaborasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dalam penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar mengatakan kolaborasi ini dilakukan untuk menciptakan tata kelola korporasi yang baik bagi BUMN ke depannya. Kejaksaan Agung menegaskan pihaknya terus berkolaborasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN dalam penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ini dilakukan tak hanya untuk penegakan hukum semata, melainkan juga untuk menciptakan tata kelola korporasi yang baik bagi BUMN ke depan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar di Jakarta, Rabu 5 Maret. Penyidikan ini juga dilakukan dalam rangka bagaimana perbaikan tata kelola pada korporasi atau BUMN yang sekarang sedang kita sidik. Jadi tentu kolaborasi antar Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung dan instansi terkait, saya kira dalam hal ini terus dilakukan untuk menciptakan tata kelola korporasi yang semakin baik khususnya bagi BUMN Pertamina. Lebih lanjut, ia juga menegaskan tidak ada kebocoran mengenai catatan hasil sitaan di rumah pengusaha Riza Khalid, seperti yang beredar di media sosial. Menurutnya, seluruh proses pemeriksaan dan penggeledahan telah dilakukan sesuai standar prosedur operasional atau SOP.
Menteri Perdagangan Budi Santoso buka suara terkait viralnya video produk minyak kita yang dijual dalam kemasan 1 liter, namun hanya berisikan 750 ml. Budi memastikan minyak kita yang isinya hanya 750 ml sudah tidak lagi beredar di masyarakat. Nih, lihat nih ya, 1 liter nih. Gila nih. Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan video viral terkait produk minyak kita yang dijual dalam kemasan 1 liter namun hanya berisikan 750 ml. Dalam video yang diunggah akun TikTok @mipejuang, nampak pengupload video menuliskan narasi peringatan, yakni hati-hati penipuan minyak kita 1 liter yang isinya hanya cuma 750 ml. Video berdurasi 57 detik tersebut juga memperlihatkan seorang pria menunjukkan kemasan minyak kita 1 liter serta menunjukkan perusahaan produsen minyak kita. Orang dalam video tersebut juga bahkan membuka minyak kita yang masih dalam keadaan tersegel, lalu menuangkan semua isinya ke dalam gelas ukur yang menunjukkan hasil minyak kita tersebut ternyata hanya 750 ml. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat ditemui di kawasan Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat, menduga video tersebut merupakan video lama lantaran oknum produsen minyak kita, yakni PT Navita Nabati Indonesia, sudah ditindaklanjuti oleh Kemendak dan dilaporkan ke aparat penegak hukum. Budi pun memastikan minyak kita yang isinya hanya 750 ml kini sudah tak lagi beredar di masyarakat. Ya udah ditindaklanjuti. Sebenarnya itu si produsen itu juga pernah kita yang dulu penumpukan barang itu. Jadi itu mungkin video lama tapi sudah kita laporkan juga ke polisi. Tadi langsung kita. Ya yang dulu pernah kita itu. Sudah. Ya sudah kita tindaklanjuti. Sudah kita tidak lanjuti. Sepertinya ya, tadi saya ada catatannya, saya cek dulu ya. Soalnya tadi saya catat biar nggak salah. Nanti Navita Nabati Indonesia. Iya. Ya betul yang pernah kita datangkan itu. Tapi sekarang sudah ditindaklanjuti polisi ya. Nanti kita klarifikasi. Saya pikir ya kita klarifikasi di sini aja yang lain. Dan itu sudah nggak ada, sudah nggak beredar lagi. Ya yang lainnya normal, ya 1 liter normal, HET-nya 15.700. Sebelumnya pada Januari 2025 kemarin, Kemendak pernah melakukan penyegelan terhadap gudang PT Navita Nabati Indonesia di Kedung Dalem, Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Penyegelan gudang dilakukan lantaran perusahaan pengemas ulang minyak goreng tersebut ditengarai melakukan beberapa pelanggaran terkait minyak goreng. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, Lingkar TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menunjuk mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Muhammad Nuh sebagai Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Gus Ipul menargetkan sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi keluarga miskin akan mulai beroperasi pada tahun ini. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu siang, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menunjuk mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Muhammad Nuh sebagai Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Sosok Muhammad Nuh dinilai memiliki legitimasi dan kapasitas dalam rangka perencanaan hingga mengawal penyelenggaraan sekolah rakyat. Gus Ipul pun menargetkan sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi kalangan keluarga miskin akan mulai beroperasi pada tahun ini. Teman-teman ya, ini karena waktu, jadi tadi udah saya semakin sedikit Pak Nuh, kita pertemuan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden tentang penyelenggaraan sekolah rakyat, hadir dari berbagai kementerian dan lembaga terkait yang kita anggap memiliki peran di dalam realisasi sekolah rakyat itu. Sengaja kami undang Pak Nuh di sini yang kita minta beliau jadi Ketua Tim Formatur dalam penyelenggaraan sekolah rakyat ini. Teman-teman sekalian sudah tahu bahwa sekolah rakyat ini digagas oleh Presiden dan Kementerian Sosial diminta untuk menjadi penanggung jawab dan tentu harus bekerja sama dengan Dikdasmen maupun juga dari Dikti dan kementerian lembaga-lembaga lain, termasuk nanti adalah dengan pemerintah daerah, dalam hari ini gubernur, bupati, dan wali kota. Banyak yang kita diskusikan dan tentu
lebih mendalam untuk kemudian akan kita teruskan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Intinya mudah-mudahan di tahun ini penyelenggaraan sekolah rakyat bisa dimulai. Pertama-tama saya ulang lagi bahwa ini adalah untuk keluarga miskin maupun utamanya miskin ekstrim. Ya, kemudian sekolahnya dalam bentuk boarding school, yang berikutnya hal-hal lain nanti bisa dijelaskan oleh Pak Nuh, tapi tujuan utamanya salah satu diantaranya lah ingin memutus mata rantai kemiskinan dengan membuat sekolah yang dianggap strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan itu. Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Nuh mengatakan sekolah rakyat akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026 tahun ini. Ia mengatakan berbagai kajian akademik dan empirik menunjukkan bahwa pendidikan bisa memotong mata rantai kemiskinan sehingga lahir sekolah rakyat. Nantinya sekolah rakyat yang dikhususkan untuk siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrim dibuka dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga SMK. Dari berbagai studi akademik, itu sudah sangat jelas. Kajian-kajian akademik bahwa pendidikan itu bisa memotong mata rantai kemiskinan. Dari kajian empirik pun juga demikian. Sehingga sudah benar ini cara ini, sudah jalan ini sudah benar, tinggal kita perkuat, kita realisasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan arahan Pak Mensos, ini akan kita mulai tahun ini, tahun akademik, tahun ajaran 2025-2026. Insya Allah, bismillah. Kita mulai dari jenjang, tentu nanti akan dilaporkan terlebih dulu oleh Pak Mensos kepada Pak Presiden. Kita ingin menggagas mulai dari SD, SMP, SMA, atau SMK, bahkan bisa jadi nanti dikombinasikan dengan madrasah. Ini bentuknya adalah boarding. Fasilitas awal sudah ada, fasilitasnya Kemensos, tetapi infrastruktur saja tentu belumlah cukup untuk melaksanakan sebuah pendidikan formal. Dari sinilah teman-teman dari Dasmen, ya, dari Dikti khususnya terlibat langsung mulai dari proses perizinan, karena sekolah formal harus ada izinnya. Yang kedua, siapa gurunya? Beliau-beliau akan menyiapkan guru-guru yang sangat khusus, karena memang sekolah ini sekolah yang sangat khusus. Kurikulumnya pun juga beliau ini sebagai kepala pengembangan kurikulum, ya, itu pun juga akan kita kembangkan kurikulum khusus karena mereka itu boarding, dan juga tata kelolanya. Sekolah rakyat yang mengusung konsep boarding school akan menggunakan fasilitas milik Kemensos. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen juga akan terlibat dari sisi perizinan, penyiapan guru, hingga kurikulum pendidikan. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya.
Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan melakukan evaluasi pemberian bantuan sosial dengan melakukan pemutakhiran data penerima bansos. Hal ini disampaikan Menteri Saifullah Yusuf menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan terkait 50% anggaran bansos tidak tepat sasaran selama 5 tahun terakhir, Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan mengakomodasi dan lakukan evaluasi. Evaluasi pemutakhiran data akan dilakukan setiap 3 bulan dengan maksud agar penerima manfaat bisa tepat sasaran. Saya belum ngerti betul maksud dari Pak Luhut ya tentang 50% yang tidak tepat sasaran itu dengan nilai bantuan sekitar 500 triliun lebih setiap tahunnya. Yang berada di Kementerian Sosial sebagaimana yang diketahui adalah 79 triliun. Itu pun sudah dengan operasional. Jadi sekitar yang langsung cash transfer itu 75 triliun lebih. Nanti angkanya bisa kita pastikan lagi. Tapi 75 triliun itu berupa cash transfer lewat Himbara dan lewat PT Pos. Sisanya baru untuk operasional, untuk gaji pegawai, untuk gaji pendamping, dan juga untuk program-program pendukung seperti bansos adaptif. Bansos adaptif itu bansos yang untuk bencana. Saya kira itu, ya. Jadi kalau dikira itu 50% itu angkanya cukup besar, tetapi dengan mudah-mudahan dengan data yang baru ini, ya. Apa yang disampaikan Pak Luhut itu bisa kita akomodasi karena yang disampaikan oleh Pak Luhut adalah dalam 10 tahun terakhir dia maksud. Saifullah Yusuf menambahkan anggaran Kementerian Sosial saat ini 79 triliun dengan cash transfer 75 triliun. Sisa dana digunakan untuk operasional gaji pegawai, gaji pendamping, dan bantuan sosial adaptif. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, Lingkar TV melaporkan. BPJS Ketenagakerjaan meminta mantan pekerja Sritex untuk segera mengurus jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP usai menyelesaikan pemberkasan jaminan hari tua atau JHT. Direktur BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo saat meninjau pemberkasan di Sritex mengatakan setelah menyelesaikan JHT, mereka bisa mendaftar untuk JKP di aplikasi Siap Kerja. BPJS Ketenagakerjaan meminta ex-pekerja PT Sritex untuk segera mengurus jaminan kehilangan pekerjaan JKP usai menyelesaikan pemberkasan jaminan hari tua JHT. Hal itu disampaikan Direktur BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo di sela peninjauan layanan pemberkasan JHT untuk mantan pegawai Sritex di Kabupaten Sukoharjo pada Rabu 5 Maret. Anggoro mengatakan setelah menyelesaikan JHT, mereka bisa mendaftar untuk JKP di aplikasi Siap Kerja.
Kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK mendapat uang tunai sebesar 60% dari upah untuk paling lama 6 bulan. Juga kita lakukan juga di sini dari layar ada edukasi mengenai program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Kita edukasi buat pekerja setelah JHT-nya nanti hari ini selesai, mereka bisa mulai mendaftar untuk JKP di aplikasi Siap Kerja yang disiapkan oleh Kementerian Tenagakerja. Mereka akan input di sana, daftar di sana, kemudian dicek eligibilitasnya di aplikasi Siap Kerja, baru nanti berikutnya mereka dapat manfaat untuk selama 6 bulan 60% sesuai dengan PP 6 2025. Sementara itu, Direktur Umum PT Sritex Supartodi menyebut pelayanan pemberkasan JHT prioritas jemput bola yang dilakukan di lokasi pabrik Sritex ini merupakan bukti bahwa negara hadir untuk masyarakat termasuk para pekerja ter-PHK. Negara sudah hadir, bisa memberikan apresiasi kepada BPJS dan ini dari daerah Bupati. Ini semua akan peduli semuanya dan ini sangat menggembirakan kepada seluruh karyawan Sritex khususnya yang PHK ya. Ini akan mendapatkan JHT sesuai dengan waktu, bahkan mungkin bisa masih dikatakan. Anggoro menambahkan, ex-pegawai Sritex juga akan mendapat manfaat pelatihan kerja dan asesor kerja dari Dinas Tenaga Kerja. BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan sekitar 129 miliar rupiah untuk pencairan JHT 8.371 karyawan PT Sritex terdampak PHK massal. Kembalinya para pedagang kaki lima di sekitar alun-alun Kabupaten Pati beberapa waktu terakhir membuat personel Satpol PP Kabupaten Pati melakukan penertiban. Namun, pada hari Rabu, 6 Maret 2025 sore, terjadi adu argumen antara personel Satpol PP dengan para PKL yang bersikukuh hendak berjualan. Lantaran kalah personel, Satpol PP terpaksa membiarkan PKL berjualan di alun-alun Pati. Adu argumen tak terhindarkan antara petugas Satpol PP Pati dengan pedagang kaki lima yang kembali berjualan di area alun-alun Kabupaten Pati yang merupakan zona merah berjualan PKL. Salah satu PKL, Beni Arif, menuturkan awalnya dirinya patuh terhadap aturan dan tak berjualan di alun-alun Pati. Namun beberapa hari terakhir jumlah PKL yang berjualan cukup banyak. Hal ini membuat dirinya bersama PKL lainnya ikut berjualan. Bila mana dalih Pemkab adalah menegakkan perda, dirinya pun meminta ada ketegasan sehingga tak ada PKL yang masih nekat berjualan, di mana satu sisi Pemkab Pati menyediakan alun-alun Kembang Joyo sebagai lokasi berjualan. Kami ingin keadilan, kami PKL relokasi alun-alun Kembang Joyo, kami patuh dan taat perda yang ada di Kabupaten Pati. Berhubung ya, untuk alun-alun ini tiap malamnya ada PKL yang berjualan. Nah, kami merasa iri, Mas, merasa iri gitu. Kenapa alun-alun Simpang 5 kok pintu itu dol? Padahal pemerintah Pati sudah menyediakan alun-alun timur atau alun-alun Kembang Joyo gitu. Sementara itu, Koordinator Razia PKL Satpol PP Pati, Toto Keswanto, menuturkan telah berupaya melarang para PKL untuk berjualan di alun-alun Pati dikarenakan Perda Nomor 13 Tahun 2014 mencantumkan alun-alun Pati merupakan salah satu kawasan zona merah berjualan PKL. Yang telah kita laksanakan di bulan puasa ini baru satu kali, namun sebelum di bulan puasa kita tetap melaksanakan penertiban. Seperti kemarin ya, barangnya ada yang dibawa di kantor karena ini perda ya, diperdakan Perda Nomor 13 Tahun 2014 Satpol sebagai perda. Untuk yang kemarin kita melaksanakan penindakan. Ya, dikandung maksud hari ini pun kami akan melaksanakan penindakan. Namun karena pedagang sudah tumpah ruah, banyak sekali anggota kami terbatas. Namun tetap kita optimalkan
tidak boleh untuk berjualan di sini karena ini zona merah, ada perdanya. Oke, pokoknya tidak boleh untuk berjualan sini. Pihaknya bersama personel Satpol PP lainnya dengan jumlah terbatas pun akhirnya mundur dan melaporkan kepada pimpinan yang menghasilkan adanya toleransi lantaran jumlah personil tindakan yang terbatas. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Sejumlah pedagang kaki lima atau PKL berbondong-bondong mendatangi Balai Kota Semarang. Kedatangan mereka ini untuk mengadu kepada Wali Kota Semarang terkait adanya larangan berjualan di kawasan industri Wijaya Kusuma atau KIW di Jalan Pantura, Semarang Kendal, Kecamatan Tugu. Kedatangan para PKL ini didampingi oleh Ketua Bantuan Hukum YLBH, penyambung titipan rakyat Zainal Petir. Zainal menjelaskan larangan berjualan di area tersebut adalah perintah dari pihak manajemen kawasan KIW, ditambah tidak adanya kejelasan mengenai pelarangan penjual membuka lapak di kawasan tersebut. Bahkan, kata Zainal, terdapat oknum aparat TNI yang ikut melarang serta menghadang-hadangi para penjual untuk mencari nafkah di tempat yang biasa mereka tempati. Pihaknya juga menyesalkan pihak Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang menaungi kawasan industri Wijaya Kusuma membiarkan hal semacam itu terjadi. KL yang ada di kawasan industri Wijaya Kusuma yang itu kan milik BUMN. Teman-teman pedagang jualan itu PKL bukan menetap loh. PKL jualan pakai sepeda motor, pakai dipanggul, bahkan ada yang dipikul. Asongan lah. Ya, asongan lah. Mereka jualan di situ dilarang oleh manajemen kawasan industri dan tidak ada kejelasan kenapa dilarang, kan kasihan. Bahkan ada oknum TNI yang ikut melarang di situ. Nah, kapasitasnya sebagai apa? Saya minta kalau memang itu tidak dalam rangka tugas ya pimpinan untuk menegur dan memberikan sanksi. Karena kaitannya dengan urusan perut ya. PKL di sana itu justru mestinya manajemen dari kawasan industri Wijaya Kusuma harusnya senang. Kenapa senang? Mereka para pedagang walaupun kudanan kepanasan itu kan menjualkan, mendekatkan kepada karyawan di masing-masing perusahaan, sehingga karyawan tidak terganggu, perusahaan tidak terganggu jam waktu kerjanya. Mestinya kami senang, jangan malah diusir, tidak boleh jualan gitu. Yang kami sesalkan BUMN yang ingatase kawasan industri Wijaya Kusuma yang ingatase punya BUMN ya, itu kan milik BUMN. BUMN kan itu harus mendukung bagaimana supaya rakyat kecil sejahtera. Itu fungsi dan punya peran dan fungsi seperti itu. Kemudian bagaimana supaya UMKM itu maju. Fungsi kedua itu. Tapi kenapa ketika PKL jualan di situ justru diusir, tidak boleh jualan. Kasihan. Mereka jualan hanya 2 jam loh. Dan setelah jualan juga dibersihkan gitu. Hanya 2 jam saja ketika para karyawan pabrik itu keluar istirahat makan, atau ketika mereka pulang terus membeli makanan di situ, ya sudah selesai, hanya 2 jam. Ketua Bantuan Hukum YLBH penyambung titipan rakyat mengatakan setelah cukup lama menunggu, pihak PKL diizinkan masuk ke dalam kantor Balai Kota Semarang dan mengadakan mediasi dengan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Wali Kota Semarang Agustina menyebutkan akan menyiapkan win-win solution untuk PKL terkait larangan berjualan di kawasan industri Wijaya Kusuma. Ini Bu, tadi solusinya seperti apa Bu? Kita lagi memeta masalah, tapi di antara masalah itu kan kita harus memberi relaksasi, kontribusi, solusi permasalahan mereka sebenarnya. Kalau di dalam ranahnya Pemkot sebenarnya mereka adalah PKL yang butuh ruang untuk berjualan. Ya, nah ini urusannya dengan kawasan. Nah, kita akan negosiasikan dulu, kita akan berkomunikasi. Saya akan mengutus Pak Camat, Pak Lurah, teman-teman di Dinas Perdagangan dan lain-lain untuk bisa
menyelesaikan proses pembicaraan, namun di dalam masa itu kan nggak bisa mungkin putus 1 hari 2 hari. Ini pasti ada lama ini. Ya kira-kira abstraksinya paham lah bahwa itu kawasan ya, yang mungkin merupakan sebuah ada ketentuan-ketentuan tertentu dan ada conditioning tertentu. Tapi bagi saya yang urgent hari ini adalah mereka tidak bisa jualan. Karena mereka nggak bisa jualan, maka saya minta mereka memasang jualannya karena matengan itu. Kemudian saya beli. Pemkot yang beli, nah itu ini akan beli semua. Kan ini juga bulan Ramadan, waktunya berbagi. Ya kan, kalau kita beli, kita punya nasi bungkus, nasi rames. Yang itu kelasnya adalah kelas dimakan oleh orang-orang di kawasan, pasti enak juga kan. Nah, nanti kita bagikan teman-teman wartawan, boleh juga tuh dapat nasi bungkus. Sementara solusi untuk dari kami, dari saya, untuk mereka karena tidak bisa jualan. Dalam mediasi ini, Pemkot Semarang juga berjanji akan membeli sebanyak 40 porsi setiap pedagang. Makanan tersebut nantinya akan dibagikan ke masyarakat. Dari Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Puluhan warga dari RT 1 RW 2 Dresi Kulon, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Kamis siang mendatangi balai desa setempat untuk menyuarakan aspirasi terkait polusi yang ditimbulkan oleh pabrik garam yang beroperasi di dekat pemukiman mereka. Kedatangan warga ini merupakan respon terhadap dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat. 2 bulan sudah warga Dresi Kulon merasakan dampak polusi yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Bahkan beberapa rumah warga mengalami kerusakan akibat zat berbahaya dan tanaman mereka layu dengan warna kekuningan. Salah satu warga Dresi Kulon, Gilang Aji, mengungkapkan jika polusi ini sangat mengganggu mereka, terutama bagi pernapasan anak-anak. Warga berharap ada solusi yang tepat dari pihak pabrik untuk mengatasi permasalahan ini. Ya sangat mengganggu mas, pokoknya
polusi ini sangat mengganggu Mas, mengganggu sekali. Dampaknya itu untuk anak-anak pernafasan, terus penyakit Mas. Takutnya itu nanti kalau terkena penyakit. Kalau rumah itu ya Mas, polusi yang pabrik garam itu bisa menyebabkan grogos Mas. Kalau istilahnya Jawa itu grogosi Mas. Grogosi itu rontok semua. Terkait audiensi yang digelar antara warga dan pemilik pabrik, Kepala Desa Dresi Kulon Wihananto mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut berhasil menghasilkan titik temu antar warga dan pihak pabrik. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini diadakan audiensi pertemuan antara warga-warga yang dalam bentuk terdampak oleh pabrik garam dari Mas Babang, dan pertemuan pada pagi hari ini sudah menemukan titik temu bahwasanya dari pemilik pabrik Mas Babang sudah merespon segala hal yang disampaikan oleh para warga yang terdampak, sehingga ada win-win solution lah, tidak ada yang pihak-pihak yang dirugikan. Jadi Mas Babang setiap saat selalu tidak merespon apa yang menjadi aspirasi dari warga masyarakat. Jadi saya menilai secara pribadi maupun sebagai kepala desa, sehingga Mas Babang sebagai pemilik pabrik sudah merespon secara positif lah. Jadi dia istilahnya bertanggung jawab atas dampak-dampak yang ditimbulkan. Sehingga kedepannya kami tadi sudah sampaikan kepada masyarakat bahwasanya kedepannya seandainya ada hal yang perlu disampaikan, silakan disampaikan langsung kepada Mas Babang atau kepada pemerintah desa. Sementara itu, Bambang, pemilik pabrik garam, juga menyatakan komitmennya untuk memenuhi aspirasi warga. Dirinya berjanji akan segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Tuntutan ya Pak? Enggak, maksudnya aspirasi lah ya. Aspirasi, ini kalau rasanya tuntutan makanya kan. Dari aku salah apa kok untuk jaksa tadi. Kaitannya polusi jadi respon Mas Babang. Kaitannya itu kan udara, asapnya itu kan ngebul, ngebul itu merasa istilahnya masuk nih warga ganggu. Tapi caranya direspon ben ora ngebul nih warga iso langsung hilang. Intinya ngoten Pak. Itu berlangsung lama berarti Pak, asap itu Pak? Atau asap itu sekitar sebulan 2 bulan, waktu itu kan hujan. Nah musim hujan mungkin kemendeng lah, terus orang angin baratan. Dari Rembang, Jawa Tengah, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Atap ruang kelas SDN 2 Purwosari, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus mendadak roboh. Beruntung saat kejadian kondisi kelas dalam keadaan kosong. Namun demikian, kegiatan belajar mengajar untuk sejumlah kelas terpaksa dialihkan ke ruang UKS, perpustakaan hingga laboratorium bahasa. Inilah kondisi ruang kelas 5 SDN 2 Purwosari, Kabupaten Kudus. Atap bangunan ini tiba-tiba roboh hingga meninggalkan puing-puing di lantai kelas. Kejadian ini terjadi 2 kali. Pertama pada pertengahan Februari lalu dan terulang kembali pada akhir Februari. Robohnya atap terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya tanda-tanda kerusakan sebelumnya. Suara dentuman keras seperti tabrakan menggigirkan para guru yang masih berada di sekolah. Robohnya atap kelas 5 juga merembet ke 2 kelas di sampingnya, yaitu kelas 4 dan kelas 6 yang mengalami kerusakan ringan. Pihak sekolah terpaksa mengunci 3 ruang kelas tersebut dan memberi rambu sederhana menggunakan tali rafia. Kepala SDN 2 Purwosari, Heri Hartati, mengaku bersyukur pasalnya atas kelap ini rubuh beberapa menit setelah siswa pulang sekolah. Pihaknya mengaku telah melaporkan kejadian ini ke Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Kudus. Dirinya berharap agar pemerintah segera menindaklanjuti dan lakukan perbaikan ini. Jam 12.30 kita tahu-tahu dengar suara seperti tabrakan itu gitu loh Mas. Ternyata ruang kelas 5 yang ambrol atapnya itu untuk tahap pertama, nah belum begitu parah, tapi 1 minggu kemudian semakin tambah parah, kayu-kayu yang besar itu juga sama runtuh gitu. Saat kejadian itu masih digunakan KPM? Alhamdulillah hari itu ketika pagi kita gunakan untuk KBM, anak-anak pulang jam 12:04, kejadiannya jam 12.30. Ini sudah dilaporkan ke? Sudah, langsung kita mengantisipasi, kita laporan ke Korwil Kota, diterima langsung Pak Nur Said, Ketua Korwilnya, dan kita juga sudah membuat laporan ke dinas. Sebelumnya ada tanda-tanda nggak? Tidak,
tidak menampakkan tanda-tanda kalau kelas itu akan roboh. Masih kelihatan cantik, bagus sekali. Sekarang pembelajaran anak gimana? Untuk pembelajaran anak kita mengantisipasi, kita pindahkan ke ruang perpustakaan dan ruang laboratorium bahasa. Sama UKS juga ya, Bu? Ya, termasuk ruang UKS karena satu kelas 5 yang ambrol, efeknya 2 kelas, ruang kelas 5, atau ruang kelas 6 dan ruang kelas 4. Untuk sementara waktu, proses belajar mengajar dialihkan ke ruang UKS, perpustakaan, serta laboratorium bahasa. Hingga saat ini, proses belajar mengajar di SDN 2 Purwosari Kudus masih berjalan, meski dengan segala keterbatasan ruang kelas yang ada. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Ex-Pabrik Kina yang terletak di Jalan Pajajaran, Bandung merupakan bangunan bersejarah yang masuk dalam daftar cagar budaya. Bangunan yang sudah berdiri sejak zaman Belanda dikunjungi oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon yang meninjau bangunan dan kawasan bekas pabrik untuk bisa alihfungsikan agar bermanfaat bagi seni, budaya, hingga ekonomi. Menteri Kebudayaan Fadlizon Kamis 6 Maret meninjau eks-pabrik Kina di Jalan Pajajaran, Bandung, Jawa Barat. Peninjauan dilakukan untuk melihat dan mengkaji potensi pabrik yang dibangun tahun 1896 tersebut bisa dimanfaatkan sebagai area publik. Pabrik seluas 6,9 hektar ini terbagi menjadi 4 blok yang dihubungkan oleh terowongan bawah tanah yang terletak di bawah jalan raya. Saat ini sekitar 10% kawasan bekas pabrik telah dijadikan area untuk kegiatan komersial berupa kafe dan restoran. Fadlizon mengatakan bekas pabrik Kina dan berbagai peralatan di dalamnya telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, sehingga perlu kajian khusus jika direncanakan untuk mengalihfungsikan dan memanfaatkan aset tersebut. Dan saya melihat sih potensinya sangat luar biasa karena bangunan ini sangat besar, besar sekali, besar sekali. Dan penanganan dan bagaimana dengan lokasi yang strategis ya, saya kira bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal ya. Tentu harus melalui proses kajian dulu, masuk bagaimana mengamankan strukturnya supaya tidak terjadi runtuhan atau semacam itu. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Sumber Daya Manusia PT Kimia Farma, Disril Revolin Putra. Ia mengaku memiliki konsep bangunan cagar budaya yang melibatkan kegiatan kreasi dan komersial. Kita sudah punya konsep awal, tentu yang ingin kita pertahankan adalah sebagai cagar budaya sehingga bisa mengakselerasi peran-peran di dalam memfasilitasi kreasi, tapi juga bisa bersinergi dengan aspek komersial. Bangunan pabrik Kina yang berdiri sejak zaman Hindia Belanda pernah menjadi saksi bisu mengatasi wabah penyakit malaria. Saat masih beroperasi, pabrik Kina ini mampu menyuplai kebutuhan obat dan serbuk Kina hingga 95% kebutuhan dunia, karena kapasitas produksi pabrik yang mencapai 12.400 ton per tahun. Dengan menjadikan eks-pabrik ini sebagai area publik, warga Bandung dan sekitarnya bisa menikmati peninggalan Hindia Belanda untuk beraktivitas dan berrekreasi. Makam pahlawan pergerakan bangsa Cipto Mangunkusumo di Kompleks Pemakaman Umum Watu Ceper, Ambarawa, kini sudah terpasang tetengger atau berupa patung setengah badan sang pahlawan. Patung tersebut merupakan karya dari seniman Adi Nugroho. Pemasangan patung tokoh pahlawan Cipto Mangunkusumo berlangsung khidmat dengan berbagai ritual kebudayaan yang kental. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Semarang, para kelompok seniman Ambarawa, dan juga masyarakat setempat. Patung karya seniman Adi Nugroho tersebut dibuat dari perunggu dengan beban seberat 1 kuintal. Adapun prosesi penyerahan dan pemasangan patung dilakukan dengan cara dikirap, bertajuk Mewarna Citra Nira Ambarawa. Adapun prosesi penyerahan dan pemasangan patung dilakukan dengan cara dikirap, bertajuk Mewarna Citra Nira Ambarawa oleh kelompok seniman Ambarawa atau KSA,
bersama Sanggar Hanoman ART yang bertepatan dengan hari lahir pahlawan Cipto Mangunkusumo. Kami keluarga besar sangat memberikan apresiasi tinggi dan berterima kasih terhadap perhatian pemerintah Kabupaten Semarang dan juga perhatian dari teman-teman paguyuban seniman di Ambarawa, Hanoman Art yang merancang dan menyelenggarakan acara ini dengan baik. Kami sangat terharu dan bangga atas kasih sayang yang diberikan mereka kepada eyang kami. Rangkaian kirap ini memiliki beberapa urutan, mulai dari sapu begal, barisan kemenyan, sentir dan bunga tabur, yang kemudian diikuti dengan barisan berkada Mataram. Dilanjutkan dengan barisan pengusung tandu patung Cipto Mangunkusumo dan diikuti barisan lainnya. Prosesi serah terima patung dilakukan di depan gerbang utama makam keluarga Cipto Mangunkusumo di Watu Ceper. Dengan diawali penyerahan dari Adi Nugroho kepada Bupati Semarang, kemudian diserahkan ke perwakilan keluarga besar Sang Pahlawan. Kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Semarang mengucapkan terima kasih secara khusus kepada beliau Bapak Adi Nugroho beserta keluarga besar yang telah membuatkan patung untuk almarhum Dr. Cipto Mangunkusumo yang tadi sudah dipasang di belakang saya ini. Luar biasa sekali, bagus sekali. Dan juga beliau Pak Adi Nugroho tidak hanya patung ini, juga patung untuk pahlawan Jenderal Sudirman, termasuk juga saat ini baru merenovasi tempat yang ada di Palagan Ambarawa, juga itu direvitalisasi oleh beliau Pak Adi Nugroho. Tentunya kami sama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan, dukungan, partisipasi yang luar biasa. Tentu saja ini menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Kemudian juga terkait dengan pahlawan nasional kita, Dr. Cipto Mangunkusumo, ini tentunya harus kita uri-uri bersama-sama, harus kita lestarikan bersama-sama untuk makam pahlawan, apalagi makam pahlawan nasional. Ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya yang masih masih bisa merawat makam dan juga patung. Kami terima kasih juga tadi ada ibu-ibu yang merawat makam ada di sini. Tentunya kami bersama pemerintah daerah banyak terima kasih. Adi Nugroho, pematung yang membuat patung Cipto Mangunkusumo, mengaku mengerjakan patung selama 2 bulan. Dari Januari. Itu sebenarnya Januari. Itu kan dulu amanah dari almarhum Pak Cahyo Kumolo. Kita harus merawat juga. Apalagi ini makam pahlawan nasional ini. Dari bahan apa? Perunggu. Oke. Setengah badan. Jadi patung dada memang ini ditempatkan memang untuk satu monumen itu tempat-tempat. Oke. Dari Kabupaten Semarang, Yesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat,
Kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan pemantauan makan bergizi gratis perdana bulan Ramadan di SD 1 dan SD 2 Robayan, Kecamatan Kalinyamatan pada Kamis 6 Maret 2025. Total terdapat 18 sekolah yang ada di Kecamatan Kalinyamatan, baik itu PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, dan berada di bawah naungan SPPG 3 Krian. Komandan Kodim 0719 Jepara, Letkol Armet Khoirul Cahyadi, mengatakan ada 9.203 porsi MBG dari 3 SPPG yang akan didistribusikan kepada anak-anak. Adapun ketiga SPPG tersebut meliputi SPPG 01 Pengkol, SPPG 02 Ngabul, dan SPPG 03 Krian. Ia menegaskan perbedaan menu MBG saat bulan Ramadan dengan lainnya. Untuk bulan Ramadan berisi makanan kering yang bisa dibawa pulang siswa sebagai menu berbuka nantinya. Adapun pengganti nasinya adalah roti dan tambahan protein dari telur rebus. Letkol Armet Cahyadi mengungkapkan nantinya akan segera menyasar lansia, ibu hamil dan menyusui, serta pondok pesantren. Namun saat ini masih dilakukan pendataan dan akan dimulai setelah Lebaran. Untuk hari ini kita 9.000 sekian porsi untuk 3 SPPG. Serentak hari ini 3 SPPG full 3.000. Kalau sebelumnya hanya 500 yang di Krian dengan Pengkol, full hari ini seluruhnya 3.000. Kisaran 9.000. 9.100. 9.000 berapa Pak tadi? 9.200 ya. 9.200. SPPG Krian 18. Mungkin kalau yang di Ngabul dengan Pengkol kisaran 20-an. Buat kering, artinya yang asumsinya tahan sampai dengan waktu maghrib. Tadi nasi diganti dengan karbohidrat lain, roti. Kemudian juga tadi telur, kan ini SD ya, telur, kemudian juga ada susu. Buahnya adalah buah kurma. Nah, itu akan beda dengan SMP, dengan SMK, dengan indeks yang berbeda kuantitinya. Untuk ibu hamil menyusui, itu kami masih mengumpulkan data masih belum, tapi nanti konsepnya adalah dari SPPG dapur diantar ke puskesmas. Dari puskesmas setelah itu yang mendistribusikan. Kalau untuk pondok pesantren yang salafi, yang artinya anaknya, santrinya tidak sekolah di luar, itu kita bilangnya hibrid, SPPG hibrid. Dapurnya di pondok pesantren itu yang diberdayakan untuk melayani MBG dengan standar dari BGN. Sudah ada beberapa pondok pesantren yang sudah komunikasi, tapi untuk bulan Ramadan belum. Mungkin nanti setelah Lebaran kita akan mulai eksekusi yang tadi ibu hamil menyusui dengan yang ponpes salafi. Dan kalau sampai Jumat, selama anak masuk sekolah, sampai batas tanggal 21 ya. 20. Pokoknya selama anak sekolah kita bagi. Hari ini juga ada yang belum masuk sekolah. Jadi hari ini sama besok itu lebih banyak besok karena ada yang masuk sekolahnya Senin. Ada yang hari ini sudah masuk. Jadi nanti minggu depan itu yang fullnya karena rata-rata Senin itu yang puasa sudah masuk. Ada yang liburnya puasa lebih panjang. Dari Jepara, Muhammad Aminuddin, Lingkar TV melaporkan.
Pelepasan balon oleh Bupati Blora Arif Rohman menjadi tanda pembukaan Bazar Ramadan di sepanjang bundaran alun-alun kota. Bazar Ramadan ini merupakan bentuk nyata PMK setempat dalam mendorong perekonomian UMKM setempat. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM bersama Dirknas Nada Kabupaten Blora menyediakan puluhan stand Bazar Ramadan untuk diisi masyarakat memasarkan produk-produk mereka. Bazar Ramadan berlangsung dari tanggal 5 sampai tanggal 25 Maret 2025 dan dibuka setiap sore dari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sampai malam hari. Selain menyediakan berbagai produk UMKM, juga terdapat panggung hiburan untuk menampilkan kreasi siswa dari TK, sekolah dasar, hingga SMP. Pembukaan Bazar Ramadan diiringi oleh alunan gamelan yang dibawakan oleh siswa sekolah dasar Muhammadiyah Blora. Ya, hari ini kita dengan Forkopimda membuka acara Bazar Ramadan tahun 2025. Nah, ini sebagai bentuk dukungan kita untuk UMKM yang ada di Blora. Nah, ini hadir lebih dari 40 stand dan melibatkan ratusan UMKM yang ada di Blora. Ini semoga akan mendorong agar salah satu dukungan kita agar perekonomian di Blora ini bisa juga bergerak, karena ini akan berlangsung sampai tanggal 25. Setiap sore terjadi silaturahim di sini, termasuk membeli dan sebagainya. Kalau kemarin laporannya transaksinya 600 juta, semoga nanti juga akan semakin meningkat lagi ke depannya. Pada tahun kemarin dari Bazar Ramadan mendapat pendapatan 600 juta dan di tahun 2025 ini diharapkan dapat meningkat. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Berbagi berkah pada momen Ramadan, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Temanggung menggantikan potong rambut bagi anak-anak yatim piatu di pesantren setempat. Selain itu, polisi juga membagikan ratusan paket takjil bagi para pengendara untuk berbuka puasa. Bekerja sama dengan Barbershop DNA, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Temanggung, Jawa Tengah menggratiskan potong rambut bagi sekitar 15 anak-anak yatim piatu di sebuah pondok pesantren Rabu 5 Maret. Kasat Lantas Polres Temanggung AKP Tri Afandi mengatakan pihaknya sengaja memilih potong rambut untuk menjaga kerapian penampilan anak-anak tersebut. Selain itu, anak-anak yatim piatu juga menerima santunan dan bingkisan berupa pakaian lebaran. Pada kesempatan itu, Satlantas juga memberikan edukasi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat. Mengingat saat ini di Temanggung sedang marak aksi perang sarung yang dilakukan anak-anak, serta juga bahaya menyalakan petasan. Kami bersama adik-adik ini, Presiden Patu, Mati Asma mengajak untuk potong rambut satu, biar nanti rapi ya, menjelang bulan Ramadan juga. Dan juga kami memberikan himbauan Kamtibmas ya, terkait akhir-akhir ini Temanggung marak, yaitu setelah sahur ya, ada beberapa kejadian yaitu perang sarung antar adik-adik pemuda ya. Nah, kami juga mengimbau kepada adik-adik dan bandi untuk tidak melaksanakan hal-hal yang tidak diinginkan atau diharapkan, yaitu salah satunya yaitu perang sarung. Saya terima kasih sekali atas adanya cukur rambut gratis di sini, karena saya di pesantren sekolah saya sudah rapi. Selain menggratiskan potong rambut yang ditargetkan untuk 65 anak-anak pada kegiatan berikutnya, dalam rangka berbagi berkah pada momen Ramadan ini, Satlantas Polres Temanggung juga membagikan takjil kepada para pengguna jalan, sembari menyosialisasikan tertib berlalu lintas. Rumah Quran Isyarah menggelar pesantren kilat berupa pembelajaran membaca dan menghafal Al-Quran dengan berbahasa isyarat. Setiap huruf hijaiyah dan tajwid menggunakan isyarat tangan untuk memudahkan membaca serta menghafal Al-Quran bagi orang tuli atau tunarungu.
Seperti inilah keseruan saat para santri tunarungu belajar membaca Al-Quran dengan menggunakan bahasa isyarat di Yayasan Rumah Quran Isyarah, Bandung. Di momen bulan suci Ramadan ini, puluhan peserta yang terdiri dari santri dan guru sekolah luar biasa SLB mempelajari huruf-huruf hijaiyah dengan bahasa isyarat yang sudah distandarisasi oleh Kementerian Agama. Para mentor yang juga tuli mengajar para peserta dengan metode menghafal gambar hingga permainan tebak-tebakan huruf hijaiyah. Dengan mengetahui isyarat untuk setiap huruf serta tajwid atau panjang pendeknya suatu huruf saat dibaca, para santri tunarungu bisa membaca Al-Quran seperti orang pada umumnya, terlebih di bulan suci Ramadan. Salah seorang santri tunarungu, Hadi, mengatakan baru pertama kali dan senang belajar Quran bahasa isyarat. Saya paham belajarnya tuh sangat cepat. Sementara peserta dari kalangan mahasiswa, Salma, mengaku ingin belajar karena ketertarikannya menjadi juru bahasa isyarat. Memang soalnya emang dulu tuh PKL di SLB pingin jadi juru bahasa isyarat, dan kebetulan ini tuh kayak sebagian kecil lah dari JBI ini untuk mencapai JBI itu sekarang kayak belajar dasar-dasarnya dulu. Untuk menunjang pelatihan ini, RQI menurunkan setidaknya 7 orang mentor yang juga para penyandang tunarungu. Salah seorang mentor mengaku datang ke RQI untuk belajar Al-Quran isyarat pada 2020. Setelah memahaminya, ia pun membagikan ilmu yang didapat ke santri lain dan menjadi instruktur. Pengalaman pertama itu tahun 2020 datang ke RQI. Kami masih sulit, jadi membantu untuk belajar isyarat dan alhamdulillah selalu hafal. Ada tambahan tadi dengan kita bergiat dan berusaha dan bisa belajar. Menurut Ketua Yayasan Rumah Quran Isyarah, Siti Umayyah, pelatihan ini digelar agar para penyandang tunarungu mampu membaca Al-Quran dan beribadah dengan bahasa isyarat. Acara pesantren Kidat ini tujuannya kita akan mensosialisasikan Al-Quran isyarat agar teman-teman tuh di Kota Bandung, terutama di sekitar sini, mereka itu tahu bagaimana cara membaca Al-Quran dan tahu adanya Al-Quran isyarat. Tujuan kami dan mereka bisa membaca layaknya dengan masuk orang lain dengar, bisa beribadah. Untuk mendukung membaca Al-Quran, pihak RQI terus mengembangkan bahasa isyarat bersama Kementerian Agama. Dari 2 jilid Al-Quran 1 hingga 15 juz dan 16 hingga 30 juz yang dikembangkan, baru jilid pertama yang telah dicetak dan diterbitkan Kemenak. Namun bagi mereka yang telah belajar Quran isyarat, bisa membaca umum dengan bahasa isyarat yang telah dipelajarinya, tanpa tergantung pada Al-Quran edisi bahasa isyarat. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Saya Rizky Riawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.